Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, dan perhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjut pada materi kebijakan moneter. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam kebijakan moneter ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter. Apakah Anda tahu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral sebagai lembaga kepercayaan pemerintah. Bank Sentral yang dimaksud yaitu Bank Indonesia. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini untuk menjaga stabilitas uang dengan pengendalian uang yang beredar. Tentunya dengan ini Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga sehingga tidak terjadi inflasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter ini terbagi dua. Yang pertama, tight money policy atau biasa disebut dengan kebijakan uang ketat. Yang kedua, easy money policy atau biasa disebut dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat ini dilakukan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan, kebijakan uang longgar ini dilakukan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, dengan kebijakan uang ketat ini, Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara yang pertama yaitu menjual surat berharga melalui politik pasar terbuka. Yang kedua, meningkatkan suku bunga melalui politik diskonto. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas minimum melalui politik cadangan kas. Yang keempat, memperketat syarat pemberian kredit melalui politik kredit selektif. Nah, sedangkan pada kebijakan uang longgar, Bank Sentral ini menambah jumlah uang yang beredar dengan cara yang pertama, membeli surat berharga dari masyarakat melalui politik pasar terbuka. Yang kedua, menurunkan tingkat suku bunga melalui politik diskonto. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas minimum melalui politik cadangan kas. Dan yang keempat, melalui pelonggaran syarat pemberian kredit melalui politik kredit longgar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter antara lain yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan terganggu jika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi, harga barang dan jasa naik tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar kurang dari jumlah barang dan jasa, sehingga menyebabkan terjadinya deflasi atau melemahnya ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga-harga yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan dapat menurunkan produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dengan cara, jika harga terlalu tinggi, maka pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jika harga terlalu rendah, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar,
maka perekonomian akan stabil. Jika perekonomian stabil, maka para pengusaha atau investor akan menambah investasi baru. Dengan adanya investasi baru tersebut, maka akan membuka lapangan kerja baru sehingga kesempatan kerja dapat lebih ditingkatkan. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat dipakai untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan, sehingga negara tidak terlalu banyak mengalami defisit. Jika bisa, posisinya menjadi seimbang atau bahkan surplus, salah satunya dengan melakukan devaluasi. Devaluasi adalah menurunkan tingkat nilai mata uang negara sendiri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi ini, maka harga barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing. Akibatnya akan meningkatkan jumlah ekspor. Jika ekspor terus meningkat, posisi neraca perdagangan sekaligus neraca pembayaran dapat diperbaiki. Paling tidak, defisit dapat dikurangi atau bisa seimbang dan bahkan surplus. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini antara lain yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dalam rangka memperlancar likuiditas. Jika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Jika terjadi deflasi, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan dengan memperjualbelikan surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang. Nah, surat-surat berharga ini bisa berupa SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Dengan menjual SBI ini, maka Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat. Dengan demikian, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang. Dan jika terjadi deflasi, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan membeli surat berharga. Dengan membeli surat-surat berharga, maka Bank Sentral harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Selanjutnya yaitu politik cadangan kas minimum. Politik cadangan kas minimum ini adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum di bank umum. Jika terjadi inflasi, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat cadangan kas negara. Dan jika terjadi deflasi, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan menurunkan cadangan kas negara. Selanjutnya yaitu ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan menetapkan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau ditambah. Pada saat pemerintahan ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggar pemberian kredit. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit. Selanjutnya ada imbauan moral. Imbauan moral adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan devaluasi adalah kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dengan devaluasi, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing, sehingga barang-barang dalam negeri bisa bersaing dengan barang-barang luar negeri dan bisa meningkatkan jumlah ekspor. Jika ekspor meningkat, maka posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat diperbaiki, atau dalam artian kata seimbang.
Selanjutnya ada kebijakan revaluasi. Kebijakan revaluasi ini adalah kebijakan bank sentral dengan menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Revaluasi ini dilakukan bank sentral jika keadaan ekonomi sudah meningkat, dalam artian barang-barang dalam negeri sudah mampu bersaing dengan barang-barang luar negeri. Nah, selanjutnya ada kebijakan Sanering. Kebijakan Sanering ini adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan jika negara mengalami hiperinflasi atau inflasi di atas 100%. Sanering ini dahulunya pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1950. Nah, di mana pada tahun 1950 ini, pemerintah memotong uang sebesar 50%. Jadi, uang dengan nilai Rp1.000 menjadi nilainya Rp500. Kebijakan tahun 1900 ini dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Dan kemudian pada tahun 1965, pemerintah kembali memotong nilai uang 1000 sebanyak 99,9%, sehingga nilainya menjadi 0,1%. Yang tadi uangnya bernominal Rp1.000, sekarang nilainya tinggal Rp1. Terima kasih buat Ananda yang telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.